Ini awal lah kita mau zoom. Awan Ren. Aku mau Jangan utak atik. Lagi itu pakai Ya. itu kan kotor masuk Ya, nggak boleh ke hidung kok Hei. itu nggak boleh. jangan di mulut, jangan makan kencang. Itu pahit. Sih. Dari sholat. Kita kalau kata-kata lagi ketemu Sholat Mana lagi, nih? biar Loh, cengenya keluar. Sholat lagi. Hakim, ngapain sih Hakim? Cengenya keluar. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Kok nggak ada itu? wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Iyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima Dia sudah duluan. Shadaqallahul azim. Bisa mana? Ayah, terima dong itu zoomnya Mas Galuh. Alhamdulillah. Kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Om Galuh. Marilah kita atur. Mas Galuh. Om Galuh. Tante Galuh. terima zoom sih nggak boleh. Udah kan? Udah. Lanjut. Lanjut ya. Ada Hatim Galuh, Kelihatan enggak materinya? Kelihatan. Ya. Tante Galuh, Tapi kurang slideshow. Ya. Mariam Select Galuh, dulu. Ayah Galuh, Nah, udah. Nah, Ya. Galuh, Tuh, Nenek bilang Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat yang luar biasa adalah kita selalu istiqomah dalam melaksanakan tugas kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan pelajaran ini. Jadi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia, bukan hanya disebut-sebut sebagai pedoman, tetapi menjadikan sebuah budaya. Ya, bagaimana kita membudayakan Islam itu dalam tuh aktivitas. abang udah di-accept belum, Kek? Hei, Ngapain lagi? jadi saya belum kayak Abang, Sekarang udah di-save, udah. Udah. Ya, jadi bagaimana budayanya supaya orang-orang yang di zaman Nabi itu selalu istiqamah dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari ayat-ayat Allah bersama-sama dengan Rasulullah. Sekarang Rasulullah itu sudah tidak ada dan kitalah yang sebagai pewaris. Jadi kita akan dijadikan pewaris dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam sebuah hadis katakan sebagai salah satu amalan yang terbaik. Nah, dalam hadisnya berbunyi, Wa'an Abi Zar qala qultu ya Rasulullah ayyul amali afdalu qala al-imanu
billahi wal jihadu fisabilillah. Nah, silakan jawab pertanyaan apanya. Baca. Jatuh. Oke, baca. Siapa yang baca? Aku Ya udah. sebagai salah satu amalan terbaik diriwayatkan bahwa Abu Dzar berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Beliau bersabda, beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan ya si Abu Dzar itu bertanya kepada Rasulullah amalan yang terbaik itu apa. Jadi kalau kita yang paling utama itu adalah. Jadi Nabi menjawab ya itu beriman kepada Allah. Kuncinya adalah beriman. Amalan yang pertama. Kalau sudah beriman baru melaksanakan jihad di jalan Allah. Setelah kita beriman kepada Allah, percaya kepada Rasul, kepada kitab, ya, makanya itu yang harus di dalam hati kita itu beriman. Hanya Allah lah tempat kita percaya. Dan kita tidak percaya kepada orang, kepada jin, kepada siapapun, tetapi hanya percaya kepada Allah. Jadi untuk percaya kepada Allah itu perlu pengetahuan. Bagaimana mungkin orang beriman kepada Allah tanpa ada pengetahuan? Jadi pengetahuan untuk beriman itu adanya di dalam kitabullah dan sunnah Rasul. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, tidak memahami informasinya, bagaimana mungkin kita akan percaya kepada Allah? Sebab di sana adalah mengajarkan kepada orang yang membaca, yang mempelajari Al-Quran itu, supaya dia tahu posisinya sebagai siapa. Kalau dia mengatakan dia hamba Allah, kalau hamba Allah, dia itu mengabdi kepada Allah. Kalau mengabdi kepada Allah, berarti dia yang mempelajari keinginan Allah. Kalau sudah tahu keinginan Allah itu, baru dia berjihad di jalan Allah. Nah, berjihad itu seperti kita sekarang nih. Kita bangun tidur, kita programkan, kita mengaji pagi hari. Dimanapun kita berada, kita akan selalu terikat pikiran kita adalah mempelajari ayat Allah, mengaji. Itu namanya berjihad, bukan tidur. Bukan hanya nguping saja, kita buka mulut, buka telinga, tangan, kaki, dan hati kita. Nah, jadi hati kita itulah yang bicara bahwa hari ini saya akan memperbaiki diri saya. Bagaimana caranya memperbaiki diri sendiri? Ya, mempelajari ayat-ayat Allah, mendengarkan, membaca, mempelajari, memahami, memprogramkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi budaya hidup, ya. Sekarang kita lanjut. Anan baca Anan. Anan baca Anan. Nih. Bismillah. Jihad adalah orang yang mati syahid. Beliau bertanya, kalau begitu tentu jumlah umatku yang mati syahid sedikit sekali. Para sahabat bertanya, lantas siapakah mereka, wahai Rasulullah? Dia menjawab, orang yang meninggal karena sakit perut, dia pun syahid, dan orang yang meninggal karena tenggelam, dia juga syahid. Ya, itu ya, disebut dengan
jihad fisabilillah itu berjihad di jalan Allah. Fisabilillah artinya jalan Allah. Itulah orang yang mati syahid. Kemudian beliau bertanya, nah, kalau orang yang mati syahid itu sedikit. Ya, kalau begitu tentu jumlahnya yang mati syahid itu hanya sedikit sekali. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, lantas siapakah mereka, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, orang yang meninggal karena sakit perut. Dia pun syahid, sakit perut syahid. Dan orang yang meninggal karena tenggelam juga itu mati syahid. Ya, inilah jawaban Rasulullah kepada sahabat tanya tadi. Nah, jadi dia berjihad itu adalah di jalan Allah. Lanjut baca. Aku. Sudah ini. Siapa nih? Aku. Coba Anan lagi baca yang pendek tuh. Nenek. Mana? Anan. Baca lagi mana mic-nya? Masuk dulu. Habis turun tante, saya mau baca lagi. Biarin aja dia latihan baca. Punya nenek anak. Jadi bawah silakan. Biarin. Kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi silakan menambahkannya sebagian yang sunnah, ya kan? Perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah itu di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, jadi kata Allah kepada Muhammad, kalau dia mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah itu. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita mencintai ajaran-ajaran Rasulullah, itu berarti kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, kata Rasulullah. Jadi kalau mau mencintai Allah, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah itu. Jadi mencintai Allah itu mengikuti jejak langkah perjalanannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah mengikuti jejak langkahnya itu, Nabi itu mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu berarti kita mencintai Allah. Nah, kalau kita sudah mencintai Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Penyayang. Lanjut, baca. Pada baca nih. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kalian. Kemudian, jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul As-Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairul wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman ditanya, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kalian. Nah, jadi kalau dipanggil orang-orang beriman, ada orang beriman yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Ada. Kenapa dipanggil? Wahai orang-orang yang beriman. Ya beriman saja tetapi belum tentu taat kepada Allah dan taat kepada ajaran Muhammad. Nah, dan ulil amri yang memegang kekuasaan, itu pemerintahan yang memegang kekuasaan, taat kepadanya kalau dia beriman. Kalau dia tidak beriman jangan taat kepadanya. Kalau dia kafir jangan. Di antara kalian. Nah, jadi yang pasti itu taat kepada Allah, taat kepada Muhammad. Baru orang yang ketiganya adalah pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan itu kalau dia zalim, kafir, jangan taat kepadanya. Kita hanya kepada Allah dan kepada Rasul saja, ya kan? Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, ada perbedaan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran. Bagaimana mungkin orang berbeda pendapat kalau dia tidak tahu Al-Qurannya? Kembali kepada Al-Quran, bagaimana? Al-Quran tidak pernah dipelajari, tidak pernah dipahami, bagaimana kembali kepada Al-Quran? Sama dengan orang Indonesia yang dalam ada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 tidak tahu. Kalau kamu berbeda pendapat, kembali kepada Undang-Undang 1945, tidak tahu. Nah, jadi kalau umat Islam itu, pedoman hidupnya itu supaya selamat dunia dan akhirat, Al-Quran sebagai panduannya. Kalau bernegara Indonesia, panduannya adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau orang berbeda pendapat, kembali kepada Al-Quran. Kalau di Indonesia, orang yang punya Undang-Undang 45, kembali kepada Undang-Undang 45. Dan Rasul dan sunnahnya. Nah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau beriman itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kita lanjut. Nah, sekarang Anan minta lagi nih. Ya, Anan, baca Anan. Oh, ini udah nih. Dinan, mana? Wah. Mikir mana kesukin? Mikir kasih ada. Coba. Mati tertimpa Tuhan diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang tergolong mati syahid ada 5 orang. Yang mati karena wabah tahun, orang yang mati karena sakit,
perut orang yang mati sebelum orang yang mati tertimpa runtuhan, dan orang-orang mati dalam jihad fi sabilillah. Ya. Sini. Ya, di dalam hadis itu kan ya Bau. tadi mati Bekas tetek. ada 2 macam mati ya, sekarang ada 5 ya kan. Gak mau. Nah, an Abi Hurairah qala Rasulullah as-suhada'u khamsah. Nah, jadi berjihad itu ada 3. Al-mat'un, al-mabtun, wal gharik, wasahibul hadi wasyahid fi sabilillah. Muttafaqun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang tergolong mati syahid itu ada 5. Orang yang mati karena wabah taun, yaitu penyakit kolera, ya, penyakit perut. Dan orang yang mati karena sakit perut. Dan orang yang mati tenggelam. Orang yang mati ditimpa reruntuhan. Dan orang yang mati dalam jihad fisabilillah. Nah, ini 5 macam ini yang disebut dengan mati syahid itu. Ya. Ini sudah pernah kita pelajari ini. Tapi mengulang-ulang untuk kita selalu ingat siapa orang yang berjihad itu adalah orang diantaranya yang seperti 5 golongan ini. Tergolong mati syahid itu ada 5 jenisnya. Nah, misalnya lagi musim penyakit perut, satu kampung itu mati perut, sakit perut semuanya tahun. Seperti kemarin itu penyakit COVID ya, COVID itu langsung mati, terus COVID langsung mati. Itu sama dengan taun zaman dahulu. Orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena ditimpa reruntuhan. Dia mau berangkat menuju kampung halamannya, dalam perjalanan ditimpa oleh runtuhan, itu mati syahid. Nah, kemudian yang berjihad mati dalam fisabilillah. Dia mencari nafkah untuk keluarganya dalam perjalanan, dia ditimpa oleh musibah, kecelakaan, lalu lintas dan sebagainya, itu termasuk masih fisabilillah. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mencari nafkah kehidupan keluarganya. Nah, kalau orang yang mati fisabilillah itu seperti mempertahankan kebenaran untuk meluruskan orang-orang yang tersesat. Kemudian seperti adanya demo segalanya itu untuk mempertahankan ya hak untuk bangsa Indonesia agar Indonesia ini tidak dijajah oleh orang-orang yang zalim. Berjihad dia untuk mempertahankan supaya Indonesia tetap merdeka. Ini termasuk fisabilillah. Kalau dia bisa dengan tenaga, dia berangkat ke sana. Kalau dia bisa dengan tenaga, dengan uang, tidak ada uang, dengan berdoa. Termasuk kalau dia mati pada saat itu adalah fisabilillah. Nah, jadi inilah uraian mati-mati syahid itu. Lanjut. Baca ya. Ya, baca tuh. Baca. Iya baca. Ini baca. Penayanya. Oh. Aneh. Diriwayatkan dari mana sih nih? Abu Hurairah ya? Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga ada 100 derajat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara tiap derajat adalah seperti langit dan bumi. Lagi bawahnya Terus. Harap dan berdoa menjadi syuhada. Diriwayatkan dari Sahal bin Hunayf bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang benar-benar apa nih nggak kelihatan? Benar-benar apa nih?
benar-benar mohon kepada Allah agar mati syahid, Allah akan menempatkannya di golongan para syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. ya. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya kan, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya ya di surga itu ada 100 derajat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. 100 derajat. Jaraknya antara tiap derajat itu ada seperti langit dan bumi. Ya, 1 derajat jaraknya antara langit dan bumi. Berapa kita lihat langit, kita cari langit dan dapat itu derajat, tiap derajat. Kemudian berharap ya bahwa berdoa menjadi syuhada. Nah, ini orang yang berharap berdoa menjadi syuhada. Wa an Sahli bin Hunayf anna Rasulullah qala man sa'alallahu as-syuhada'atu bisidqin bil lagahullahu manazilas syuhada'i wa in mata ana firasi rawahul Muslim. Diriwayatkan dari Sahal bin Hanif bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang benar-benar memohon kepada Allah. Nah, ini ada orang yang benar-benar memohon kepada Allah, ada yang tidak. Ini kan pura-pura, ada mohon benar-benar. Siapa yang benar-benar mohon kepada Allah dari hatinya? Ya berarti nanti benar-benar kepada Allah agar mati syahid. Tidak ada mati syahid tetapi hanya di mulut saja tetapi tidak diikuti dengan hatinya. Tidak benar-benar. Tapi apa yang benar-benar memohon kepada Allah dari hatinya, ya mati syahid, Allah akan menempatkan Allah akan menempatkan di golongan para syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidur. Nah, jadi yang benar-benar ya mati di tempat tidur ya pasti dia akan ada orang yang berpura-pura yang benar-benar walaupun dia tidur tapi dia berdoa itu benar-benar dia akan termasuk golongan masuk mati syahid. Nah, kita lanjut nih. Siapa nih lagi nih? Aku lah. Udah semua. Udah semua nenek terakhir nenek. Sudah tuh si Anan mau. Anan dulu boleh nenek. Anan yang balik. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang benar-benar mengharapkan mati syahid, sungguh dia akan diberi pahala para syuhada meskipun dia sendiri tidak mati syahid. Ya. Wa an Anas qala Rasulullah man talabas syuhada sahadata sadikan a'tiyaha walau lam tusib. Rawahul Muslim. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang benar-benar mengharap mati syahid, nah kita punya niat mati syahid, sesungguhnya dia akan diberikan pahala para syuhada meskipun dia sendiri tidak mati syahid. Pahalanya seperti orang yang syuhada itu. Dia berdoa saja, tetapi pahalanya dengan syuhada. Misalnya kita mendoakan orang-orang yang lagi berjihad di Palestina, karena kita tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan, kita dengan doa saja. Nah, ini termasuk mati dia, maka pahalanya sama dengan orang mati syahid. Baca nih, terakhir nih. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang tergolong mati syahid
ada 5. Orang yang mati karena wabah laut, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati ketaruhan, dan orang yang mati dalam jihad. Ya, ini tadi sudah berulang ya. Tadi sudah dibacakan bahwa diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang tergolong mati syahid tadi ada 5, orang yang mati karena wabah laut, dan orang yang mati sakit perut, dan orang yang tenggelam, dan orang yang mati ditimpa reruntuhan, dan orang yang mati dalam jihad fisabilillah. Nah, inilah pembahasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah agar kita selalu taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah agar kita tergolong orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,